Baik, selamat malam, dokter dan teman-teman penonton. Kenalkan, nama saya Erik Kusuma Tandiono dengan NIM 2002612037. Saya adalah dokter muda dari Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar, pada periode 29 November 2021 sampai 9 Januari 2022. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan suatu materi yang berjudul Critical Care Medicine. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan mulai dari definisi Critical Care Medicine. Ini merupakan suatu spesialisasi medis multidisiplin yang menangani pasien yang menderita sakit parah atau dalam kondisi kritis yang memiliki berisiko atau sedang dalam pemulihan dari kondisi yang mungkin dapat mengancam nyawa. Critical Care Medicine termasuk memberikan life support, memberikan suatu teknik pemantauan atau monitoring yang invasif ataupun tidak, melakukan resusitasi dan perawatan akhir hidup atau end of life care. Pada prinsipnya ini sama saja dengan pengobatan yang umum, hanya saja lebih intens. Dalam artian, pengambilan keputusan medis harus dilakukan lebih awal dan sesegera mungkin. Segala sesuatu mulai dari penanganan medis hingga resusitasi harus dilakukan dalam hitungan menit hingga jam. Juga penanganan secara empiris sering sudah dilakukan dengan segera ini dilakukannya, bahkan sebelum diagnosis klinis sudah ditegakkan. Dan juga tenaga kesehatan yang menangani, termasuk dokter, harus selalu standby dalam melakukan pemantauan atau monitoring pada pasien. Critical Care Medicine sendiri terdiri dari tiga bagian, yaitu Stabilize and Treat, Advances and Invasive Monitoring, kemudian juga ada Organ System Support. Stabilize and Treat itu menjaga kestabilan kondisi tubuh pasien dari semua sistem organ yang dimiliki dan memberikan treatment atau penata laksanaan yang sesuai dengan kondisi dan juga indikasi. Advanced and Invasive Monitoring merupakan suatu cara monitoring atau pemantauan pada pasien terutama di unit critical care, di mana akan berbeda tentunya dengan penanganan di ruangan biasa. Ini bisa terlihat dari peralatan yang bisa dibilang lebih canggih dan kadang juga memerlukan prosedur yang invasif dalam rangka memantau secara berkala pasien secara lebih juga akut dan juga akurat. Organ System Support itu adalah perlakuan dalam rangka membantu sistem organ tubuh pasien dengan menggunakan peralatan atau perangkat yang bisa mampu menunjang kehidupan dari seseorang pasien, misalnya alat bantu napas atau ventilator, seperti itu. Critical care biasanya dilakukan di unit rumah sakit yang disebut unit perawatan intensif atau mungkin kita sering dengar sebagai ICU. Penamaan ini tidak terstandarisasi secara kaku dan jenis unit yang ditentukan oleh rumah sakit berdasarkan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia di tiap rumah sakit. Contoh critical care unit itu seperti ICU, HCU, ICCU, NICU, PICU, dan sebagainya. ICU sendiri itu merupakan bagian mandiri dari rumah sakit dengan staf dan perlengkapan khusus untuk melakukan observasi, perawatan, dan terapi pada pasien penderita penyakit, cedera, atau penyulit yang mengancam nyawa atau berpotensi mengancam nyawa dengan prognosis dunia. Adapun ruang lingkup dari ICU itu adalah diagnosis dan tata laksana penyakit yang mengancam nyawa, bantuan dan take over fungsi vital tubuh, monitoring fungsi vital tubuh, dan juga bantuan psikologis pada pasien. Kriteria masuk dari ICU itu adalah pasien yang sakit kritis. Dalam artian di sini, pasien yang secara fisiologis tidak stabil dan memerlukan bantuan dari tenaga medis secara terkoordinasi dan berkelanjutan, serta memerlukan pengawasan ketat dan terus-menerus. Atau pasien yang berisiko mengalami dekompensasi fisiologis sehingga memerlukan pemantauan ketat dan terus-menerus serta dilakukannya intervensi yang segera untuk menghindari timbulnya penyulit atau komplikasi hingga kematian nantinya. Adapun tahapan-tahapan sebelum pasien masuk ke ICU, pasien dan atau keluarga harus melakukan suatu komunikasi, informasi, dan juga edukasi bersama dokter untuk mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai dasar pertimbangan mengapa pasien ini masuk ke ruang perawatan critical care. Kita juga harus menjelaskan apa saja tindakan yang mungkin
akan dilakukan selama pasien dirawat di critical care unit ini. Selain itu, pasien juga harus menandatangani dan dalam rangka menyetujui informed consent, barulah setelah itu pasien dapat dirawat di ICU. Di sini saya akan membahas lebih lanjut tentang terapi dasar di ICU. Terapi ini bisa kita singkat menjadi FAST, Hook, Speed. Adapun dari singkatan itu berarti F-nya adalah feeding, A-nya analgesia, S-nya sedation, T-nya thromboembolic prophylaxis, H-nya head of the bed elevated, U-nya adalah ulcer prevention, G-nya adalah glucose control, S-nya adalah spontaneous breathing trial, B-nya adalah bowel movement, I-nya adalah indwelling catheters, dan D-nya adalah de-escalation. Kita akan mulai dari F. F sendiri atau feeding atau makanan, ini jika pemberian makanan oral memang tidak memungkinkan untuk pasien ICU yang kita tahu seringkali tidak sadar, seringkali tidak mampu makan dengan normal, maka nutrisi enteral itu akan dipilih lebih dulu dibandingkan nutrisi yang parenteral memang. Dan harus dimulai sejak dini, mulai dari 24 sampai 48 jam sejak masuk ICU. Asupan target itu adalah 5,6 kJ per kilogram berat badan per hari. Ini adalah asupan target yang dapat diterima dan dapat dicapai. Tapi kita perlu perhatikan bahwa ada pasien-pasien khusus yang memerlukan perhatian tertentu, yang mungkin memerlukan asupan target yang lebih besar dalam rangka menjalani fungsi tubuh yang saat itu memang sedang sakit. Contohnya pasien-pasien seperti sepsis atau trauma, yang di sini kita diketahui memerlukan kebutuhan energi hampir 2 kali lipat lebih banyak selama fase akut sepsis atau trauma tersebut. Kita lanjutkan ke analgesia. Analgesia sendiri berarti anti nyeri. Nyeri sendiri itu dapat mempengaruhi pemulihan baik itu psikologis maupun fisiologis dari pasien. Dan analgetik yang memadai menjadi suatu bagian yang integral dari manajemen perawatan intensif yang baik. Pasien yang sakit kritis merasakan nyeri bukan hanya karena penyakitnya, tetapi juga karena prosedur rutin yang dilakukan seperti perubahan posisi, kemudian prosedur hisap lendir atau suction, dan juga berganti pakaian. Nyeri tidak selalu mudah dinilai pada pasien sakit kritis. Bisa saja pasien itu tidak sadar sehingga tidak bisa kita minta untuk mengatakan nyerinya bagaimana, nyerinya di mana, seperti itu. Maka dari itu kita mungkin harus melihat secara lebih detail. Seperti misalnya ukuran subjektif dari perilaku yang berhubungan dengan nyeri. Misalnya ekspresi wajah, gerakan dari pasien. Kemudian juga kita bisa lihat indikator fisiologis yang ditunjukkan oleh pasien. Misalnya detak jantung atau heart rate, dan juga tekanan darah. Yang dapat digunakan selain itu adalah behavior pain scale yang akan saya jelaskan nanti. Terapi farmakologis untuk menghilangkan nyeri, ini termasuk NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drugs. Kemudian ada juga acetaminophen dan juga opioid. Opioid mungkin kita paling sering dengar dan paling sering digunakan juga, meskipun ini juga dapat dikombinasikan dengan NSAID dan juga acetaminophen pada pasien tertentu. Efek samping dari analgesia opioid harus diingat ketika mengoptimalkan suatu manajemen nyeri. Contoh dari efek sampingnya adalah depresi pernapasan yang dapat menjadi suatu perhatian khusus pada pasien dengan pernapasan spontan. Ada juga konstipasi, hipotensi, dan juga halusinasi, merupakan hal umum yang harus dipantau dalam penggunaan opioid. Perhatian harus diberikan secara khusus di sini pada terapi farmakologi anti nyeri untuk memastikan analgesia yang diberikan secara memadai, tapi tidak berlebihan. Adapun ini adalah pengkajian nyeri BPS atau Behavioral Pain Scale. Kita bagi dua dengan ada yang menggunakan ventilator ataupun tanpa ventilator. Duanya yang pertama kita bisa lihat efek ekspresi wajahnya, apakah tenang atau rileks, itu kita berikan skor 1. Apabila kita lihat ada sebagian diperketat, seperti misalnya ada penurunan alis, kita berikan skor 2. Kemudian apabila diperketat lebih parah lagi, seperti ada penutupan kelopak mata, kita berikan skor 3. Apabila kita melihat suatu ekspresi meringis atau grimacing, itu skornya adalah 4. Kita lihat sekarang anggota badan sebelah atas. Kalau kita lihat tidak ada pergerakan, maka skornya 1. Apabila sebagian ditekuk, maka skornya 2.
Apabila sepertinya ditekuk dengan fleksi jari-jari, maka skornya 3. Apabila kita lihat ada retraksi permanen, maka skornya 4. Kemudian ada dengan yang menggunakan ventilator, kita lihat kepatuhan dengan ventilasinya. Apakah ada pergerakan yang dapat ditoleransi? Itu skornya 1. Apabila ada batuk-batuk dengan pergerakan, skornya 2. Apabila kita lihat ada melawan ventilator, maka skornya 3. Kemudian apabila ada sampai tidak bisa mengontrol ventilasi, maka skornya 4. Kita lihat di tanpa ventilator, kita akan mengecek dari vokalisasinya. Apabila ada kurangnya vokalisasi, skornya 1. Apabila ada mendengus kecil, sering, dan tidak memperpanjang, itu skornya 2. Apabila ada mendengus sering atau memperpanjang, dengusannya itu skornya 3. Apabila ada berteriak atau keluhan lisan yang dikeluhkan oleh pasien, maka skornya 4. Dari kriteria skor tersebut, kita dapatkan apabila totalnya 3-5, maka itu tidak nyeri. Apabila totalnya 6-12, maka itu nyeri. Kemudian yang selanjutnya ada S, yaitu sedation. Tujuan sedasi sendiri adalah mengurangi kecemasan, mengurangi kebutuhan oksigen, mempermudah juga perawatan dan pengobatan, serta mengurangi aktivitas yang dilakukan oleh pasien. Kita di sini harus memperhatikan adanya oversedasi. Meskipun memang lebih mudah untuk menaikkan dosis sedasi agar pasien tenang, namun oversedasi ini dapat memiliki efek yang berbahaya, termasuk peningkatan risiko trombosis vena, penurunan motilitas usus, hipotensi, berkurangnya kemampuan ekstraksi oksigen di jaringan, polineuropati, dan juga peningkatan lama rawat di ICU, serta peningkatan biaya juga yang dikeluarkan oleh baik pasien maupun keluarganya. Penghentian sedasi transien harian dapat mengurangi efek tidak menguntungkan dan lama rawat inap ICU. Di sini ada skor-skor yang kita bisa gunakan terkait dengan sedasi, yakni ada RSS dan juga RASS. Saya akan jelaskan satu persatu. RSS sendiri itu berarti Ramsay Sedation Skill. Ini kita melihat dari tingkat kesadaran dan juga tingkat tersedasinya. Apabila penderita kita lihat cemas atau gelisah atau keduanya, seperti agitasi, seperti itu, kita berikan skor 1. Apabila penderita kooperatif, berorientasi, dia tenang-tenang saja, berikan skor 2. Apabila penderita merespon terhadap perintah saja, selain itu dia mungkin tidak merespon atau hanya tidur, seperti itu, skornya adalah 3. Apabila penderita ini tidur, kemudian tapi masih dapat merespon cepat terhadap tepukan ringan di area di antara kedua alis, ataupun dengan omongan, dengan suara yang keras seperti itu, sensasi dari auditori, skornya adalah 4. Apabila responnya lambat terhadap respon tadi, maka skornya 5. Apabila sama sekali tidak respon, skornya adalah 6. Kemudian satu lagi ada RASS atau Richmond Agitation Sedation Skill. Ini kita skornya lebih banyak, dari plus 4 sampai minus 5. Plus 4 kita sebut terminologinya adalah komatif. Jadi kita lihat pasien ini sangat melawan, tidak terkendali, sampai bisa membahayakan petugas. Kemudian ada plus 3, very agitated. Pasien bisa menarik-narik atau melepas selang dan kateter, selang ventilator, kateter, baik kateter pembuluh darah, kateter urin. Pasien ini sangat agresif. Ada juga plus 2, agitated. Jadi pasien ini melakukan suatu gerakan-gerakan berulang tanpa tujuan. Pasien juga bisa melawan ventilator yang dipasang pada pasien sendiri. Ada plus 1, restless, gelisah. Pasien ini gelisah. Dia memang belum ada gerakan agresif berlebihan, tapi kita bisa lihat dia gelisah. 0, alert dan calm, pasien ini terjaga dan tenang. Kemudian ada minus 1, drowsy. Pasien tidak sepenuhnya terjaga, tetapi terbangun perlahan. Kira-kira lebih dari 10 detik dengan kontak mata terhadap suara. Ada minus 2, light sedation. Pasien terbangun, itu kurang dari 10 detik dengan kontak mata terhadap suara. Kemudian ada minus 3, ada moderate sedation. Ada gerakan, tapi tidak ada kontak mata terhadap pasien terhadap respon atau rangsang suara. Kemudian ada minus 4, deep sedation. Tidak ada respon terhadap suara, tapi ada gerakan dengan stimulus fisik. Kemudian ada minus 5, unarousable. Tidak ada respon terhadap suara ataupun stimulus fisik. Kita lanjutkan ke bagian T, atau thromboembolic prophylaxis. Kita bisa lihat di sini dari thromboembolik sendiri ada faktor-faktor risiko yang mungkin dilakukan atau dimiliki oleh pasien-pasien
yang dirawat di critical care unit. Antara lain ada penggunaan ventilator yang lama, penggunaan muscle relaxant atau pelemas otot, sepsis, penggunaan vasopresor, dan juga imobilisasi yang lama. Ini akan memengaruhi gas virtue yang terdiri dari endothelial injury, stasis, dan hiperkoagulasi yang nantinya dapat berujung kepada trombosis. Adapun pencegahan trombosis yang dapat dilakukan pada pasien di critical care unit adalah penggantian posisi yang baring secara berkala, mungkin miring tangan kiri. Kemudian bisa juga melakukan pijat rutin pada tungkai bawah, serta mobilisasi secepat mungkin, sesegera mungkin pada pasien yang sudah sadar untuk menghindari trombosis ini. Selain itu, apabila tidak ada kontraindikasi, kita juga bisa melakukan pemberian terapi farmakologis atau medikamentosa seperti terapi heparin. Kita lanjutkan ke H, atau head of the bed elevated. Beberapa penelitian di sini menunjukkan bahwa pemberian posisi kepala dengan menaikkan tempat tidur, kira-kira head up 45 derajat, itu dapat mengurangi kejadian dari reflux gastroesofageal pada pasien dengan ventilasi mekanik. Juga ada studi yang mengatakan adanya head elevated ini menunjukkan penurunan angka pneumonia nosokomial ketika pasien dirawat di semi-rekonvensional. Mengangkat kepala tempat tidur saja mungkin tidak cukup, kita harus perhatikan juga apabila pasien memang mendapatkan sedasi seperti itu, pasien dapat meluncur ke bawah tempat tidur, jadi tidak hadap lagi seperti itu. Itu kita harus perhatikan dan pantau secara berkala. Karena itu, kita tidak hanya menjaga kepala tempat tidur tetap tinggi, tetapi juga sampai dada pasien juga itu tetap tinggi. Kemudian ada U, ulcer prevention. Pencegahan ulkus stres ini penting. Ini ulkus yang terjadi di saluran pencernaan. Ini terutama untuk pasien yang memiliki risiko stres usus atau pendarahan gastrointestinal, seperti pasien-pasien dengan gagal napas atau kelainan koagulasi, sedang dalam atau melakukan terapi steroid, atau dengan riwayat memang memiliki riwayat ulkus gastroduodenal yang berisiko lebih tinggi. Ini tentunya untuk mengalami pendarahan atau perdarahan gastrointestinal yang berhubungan dengan stres. Ada beberapa opsi perawatan di sini, antara lain ada antasida, supralfat, antagonis H2, dan juga PPI atau inhibitor pompa proton. Kemudian ada G, glucose control. Kadar gula darah yang ketat itu kira-kira 80-110 mg per desiliter mungkin sulit untuk dipatuhi dalam perawatan medis. Tapi banyak unit sekarang bertujuan untuk menjaga kadar gula darah memang hanya sekitar di bawah 150 mg per desiliter. Kadar gula yang stabil ini akan membantu menurunkan resiko infeksi gangguan usus, hingga menurunkan juga risiko gangguan kardiovaskular dan juga menurunkan risiko gangguan polineuropati. S, spontaneous breathing trial. Ini akan dilakukan penilaian harian dan uji pernapasan spontan. Ini merupakan metode yang telah diuji secara aktif untuk melihat apakah memang aman dan efektif dan seberapa prediktif untuk menentukan pasien mana yang akan mentolerir dilepasnya ventilator. Karena kita tahu sendiri, ventilasi mekanik yang berkepanjangan telah dikaitkan dengan peningkatan angka pneumonia yang terkait dengan ventilator atau ventilator acquired pneumonia. Ada juga peningkatan lama rawat inap dan juga kematian yang terjadi pada pasien. Oleh karena itu, uji pernapasan spontan harus dipertimbangkan setidaknya setiap hari dan dilakukan dengan cara yang sangat sesuai dengan protokol oleh tim perawat dan terapis pernapasan yang telah dilatih dengan baik. Kemudian ada B, bowel movement. Gangguan mobilitas gastrointestinal, termasuk ileus, konstipasi, dan diare sering terjadi pada pasien sakit kritis dan dapat memberikan suatu beban tambahan. Diare dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit, dehidrasi, iritasi hemoroid, anemia, dan juga delirium. Sedangkan konstipasi sendiri dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada pasien. Ini ketidaknyamanan yang signifikan yang bisa mengaruhi baik psikologis ataupun fisiologis. Ini juga dapat mengaruhi bagaimana pasien mentoleransi makan
dan minum nantinya, dan juga bisa juga menyebabkan pasien menderita delirium. Penilaian rutin dan perawatan untuk mempertahankan fungsi usus yang normal harus dilakukan pada semua pasien kritis, terutama di critical care unit. Ada indwelling catheter. Kateter yang menetap termasuk kateter urin, kateter arteri, kateter vena sentral, kateter arteri paru, kateter dialisis. Umumnya ini sangat umum dipasangkan pada pasien yang kritis. Kateter yang dipasang ini kita tahu bahwa akan menembus mekanisme pelindungan alami tubuh, menembus mukosa, menembus kulit, sehingga berisiko tinggi terjadinya infeksi lokal maupun sistemik. Penghentian dan pelepasan dini, termasuk juga penggantian, ketika kateter ini tidak lagi diperlukan atau memang harus diganti, merupakan suatu strategi yang penting untuk memerangi infeksi yang terkait dengan kateter. Penilaian harian atau mungkin lebih sering, setengah hari, 2 hari sekali, seperti itu, harus dilakukan terhadap kebutuhan kateter ini, yang nantinya akan terus berlanjut, dan kapan kita tahu harus diganti ataupun dilepas kateternya bila memang indikasi terhadap kateter ini sudah tidak ada lagi. Kemudian ada D, de-escalation. Terapi antimikroba atau antibiotik empiris, kita tahu bahwa ini sangat penting untuk pengobatan infeksi nosokomial yang serius, karena di critical care unit sendiri pasien-pasiennya akan sangat rentan terhadap suatu infeksi karena merupakan pasien yang memang memiliki atau berisiko terhadap penyakit yang mengancam nyawa. Setelah patogen diidentifikasi dan sensitivitas atau resistensi dari antimikroba telah dilaporkan, maka regimen harus dikonversi ke antibiotik yang spesifik, yang hemat biaya, yang spesifik dengan patogennya itu. Nah, praktik inilah yang dikenal sebagai deeskalasi antibiotik atau perampingan, yang nantinya akan meminimalkan paparan terapi antimikroba spektrum luas untuk mencegah juga terjadinya seperti resistensi bakteri, seperti itu yang banyak memang terjadi di hospital atau di rumah sakit. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya mengenai critical care unit yang saya tekankan kepada terapi-terapi dasar berupa fast food speed. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat. Saya minta maaf juga apabila terdapat kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.